Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6436. Ria tidak tahu banyak tentang sains dan teknologi. Jadi dia sedikit terkejut ketika mendengar Charlie mengirim pesan ini. Dan dia tidak mengerti apa yang dia jual. Setelah menerima video tersebut, Duncan langsung mengirimkannya ke model Ai. Dan melampirkan perintah Charlie. Ai langsung membuat video berdurasi sekitar 10 detik berdasarkan penampilan dan pakaian asli Ria. Video tersebut juga memperlihatkan lingkungan dan perabotan kantor tersebut. Setelah Charlie menerima video tersebut, dia mengklik untuk memutarnya di depan Ria. Dalam video tersebut, penampilan Ria persis sama dan perabotan kantor itu pun persis sama. Dan Ria berkata dengan penuh kebencian, "Victoria dan aku adalah musuh bebuyutan." Tidak ada kelainan pada ekspresinya, tatapannya, bahkan mata dan posturnya. Dan suara itu juga dipelajari secara mendalam sepenuhnya sesuai dengan suara Ria sendiri. Bahkan orang tua Ria pun tidak akan mendengar perbedaan apapun. Ketika sebuah model AI yang melayani puluhan juta orang di pasaran hanya melayani Charlie. Video yang dihasilkannya berkali-kali lebih berkualitas daripada video AI yang ada di pasaran. Sekalipun video tersebut diperbesar hingga ke piksel, tetap tidak ada petunjuk sama sekali. Saat Ria melihat video ini, dia sangat ketakutan hingga wajahnya pucat dan kakinya yang panjang terus gemetar. Dia menatap Charlie dengan tak percaya dan menanyainya. "Ini, apa yang terjadi?" "Aku jelas tidak mengatakan hal seperti itu." Charlie tersenyum dan berkata, "Ia telah mengumpulkan fitur wajahmu, proporsi tubuhmu, dan gaya berpakaianmu. Yang lebih penting lagi, alat ini telah merekam suara Anda dan semua perabotan di kantor ini. Jadi, alat ini dapat menghasilkan video Anda yang mengucapkan apapun sesuai dengan preferensi saya. Bisa jadi kau dan Victoria adalah musuh bebuyutan, atau kau memohon padaku agar tidak membunuhmu. Dan selama aku bisa membiarkanmu hidup, kau bersedia membantuku menghadapi sarang prajurit. Hal itu juga memungkinkan Anda untuk mengatakan bahwa Anda telah lama menderita akibat Warriors Den dan telah lama ingin membunuh Victoria dan sebagainya." Setelah itu, dia melihat ekspresi paniknya yang luar biasa dan tersenyum. Sekarang ada begitu banyak situs web video sehingga siapapun dapat mengunggah video mereka sendiri. Saya juga bisa membuat akun dan mengunggah video tentang Anda yang ingin saya buat. Jika para pemimpin tertinggi Warriors Den atau bahkan Victoria melihat video seperti itu, menurutmu, keputusan apa yang akan mereka ambil? Ria ketakutan oleh Charlie dan hampir mengalami serangan jantung. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik daripada dirinya sendiri. Dan bahkan dia sendiri pun tidak melihat kekurangan apapun dalam video tersebut saat ini. Ini berarti bahwa jika Charlie benar-benar melakukan apa yang dia katakan, lalu, apapun jenis video yang akhirnya dia buat, orang-orang yang mengenalnya tidak akan pernah ragu, termasuk orang tuanya. Hanya ada satu cara untuk menghadapi pengkhianatan terang-terangan terhadap Warriors Den seperti ini. Dan itu berarti menghukum seluruh keluarga dan menyita harta keluarga. Dengan kata lain, selama Charlie melakukan ini pada keluarganya, mereka pasti akan mati. Karena jika mereka tidak melakukan ini, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan keluarga-keluarga lain yang menjadi tanggung jawab mereka di masa depan. Membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet adalah mata rantai yang sangat penting kapanpun. Meskipun Ria menganggap nyawa manusia tidak berharga, hal ini tidak termasuk keluarganya sendiri. Saat ini sudah ada ratusan kerabat sedarah yang tersisa dalam keluarga Song. Jika mereka benar-benar dimusnahkan karena dia, bahkan jika dia meninggal, dia tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Jadi, seketika itu juga dia kehilangan keberanian yang baru saja dimilikinya. Dia mengangkat ujung roknya dengan satu tangan, lalu berlutut di depan Charlie. Terisak-isak. "Tuan Wade, saya bisa bekerja sama dengan Anda dalam hal apapun yang Anda minta. Tapi tolong jangan libatkan keluarga saya. Hal semacam ini bukanlah lelucon. Selama video ini disebarkan, Warriors Den akan membunuh mereka semua. Tidak meninggalkan seorang pun hidup." Charlie mendengus dan tertawa, lalu bertanya padanya, "Kenapa? Apakah kamu takut sekarang?" Ria takut dia tidak akan mengizinkan keluarganya pergi. Dan air mata langsung mengalir dari matanya. Dia menangis dan berkata, "Aku tahu. Aku benar-benar tahu aku salah. Saya sungguh bersedia mengikuti semua instruksi Anda, Tuan Wade. Sekalipun kau membunuhku, aku tidak akan keberatan. Saya hanya meminta Anda untuk tidak menyakiti keluarga saya dan menyelamatkan lebih dari 300 nyawa keluarga Song."
Bab 6437. Ria sudah memahami situasi saat ini. Kekuatan Charlie jauh melebihi kekuatannya. Dan keluar dari situasi ini hanyalah hayalan belaka. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Charlie bisa memalsukan videonya dalam waktu sesingkat itu, dia tahu bahwa video ini sempurna. Begitu terungkap, keluarganya pasti akan mati. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bekerja sama dengannya. Sebisa mungkin dan tanpa melibatkan keluarganya. Melihat bahwa dia telah mengalah, Charlie menyimpan ponselnya dan berkata padanya, "Mulai sekarang, kamu harus menjawab apapun yang aku tanyakan. Kamu harus menceritakan semua yang kamu ketahui kepadaku. Selama kamu bekerja sama, aku tidak akan melibatkan keluargamu, atau bahkan dirimu. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu mengerti?" Ria mengangguk berulang kali dan berkata dengan sedih dan patuh, "Aku mengerti." Charlie bertanya padanya, "Apa posisi Anda di kantor gubernur Tentara Kanan? Anda bertanggung jawab atas apa, dan kepada siapa Anda melapor?" Ria menjawab, "Saya salah satu dari 6 asisten di kantor gubernur Tentara Kanan. Saya tidak memiliki pekerjaan khusus yang harus saya pertanggungjawabkan. Saya selalu mengikuti perintah Letnan Jenderal Yuan." Charlie bertanya lagi, "Siapa Letnan Jenderal Yuan? Lalu dia berasal dari mana?" Ria berkata, "Dia adalah Letnan Jenderal dari kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan. Pangkat resminya hanya setingkat di bawah Gubernur Agung. Dia bertanggung jawab atas seluruh operasional dan pengelolaan tempat tinggal tersebut, dan juga bertanggung jawab atas keselamatan Panglima tertinggi dan keluarganya." Ria berkata, "Nama Panglima Agung adalah John Woo. Dan dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di kantor Komandan Angkatan Darat Kanan." Charlie mengangguk dan melanjutkan bertanya, "Di manakah kediaman kantor Komandan Angkatan Darat Kanan?" Ria menjawab dengan jujur, "Penghuni saat ini berada di Napoli, Italia." Charlie bertanya lagi, "Bagaimana pembelaan dari warga tersebut?" Dia berkata, "Kediaman itu terletak di pusat kota dan dijaga ketat. Panglima Agung sendiri adalah seorang kultivator. Dan Jenderal Ajutan Yuan adalah orang kedua terkuat setelah keempat bangsawan. Selain itu, hunian ini menerapkan konstruksi keamanan berstandar finansial dan memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi." Charlie bertanya padanya, "Apakah keluarga Songmu juga berada di Naples?" Dia menjawab, "Keluarga Song sudah berada di Prancis selama bertahun-tahun. Dalam keadaan normal, kami tidak berhak mengetahui lokasi kantor gubernur Tentara Kanan. Hanya saja saya memiliki kesempatan untuk masuk ke kantor gubernur Tentara Kanan. Jadi aku tahu semua ini." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah keluargamu adalah keluarga kerabat dari keluarga Wu? Kenapa kamu bahkan tidak punya hak untuk mengetahui lokasi stasiun?" Ria menghela napas dan berkata, "Keluarga tiri itu sendiri tidak memiliki status yang bisa dibanggakan. Selama ratusan tahun, keluarga Song hanya secara sepihak mematuhi perintah keluarga Wu. Kemanapun mereka menyuruh kita pergi, kita akan pergi, tanpa pernah bertanya alasannya. Dan kami tidak bisa mengajukan keberatan apapun." Lalu Ria berkata, "Kami mengaku sebagai keluarga cabang dari keluarga Wu. Namun sebenarnya, kami adalah alat untuk menyediakan wanita yang siap dinikahi bagi keluarga Wu. Kelahiran anak dalam keluarga harus dilaporkan ke kantor gubernur sesegera mungkin. Kantor gubernur memiliki seseorang khusus yang bertugas mengelola dan memantau kami. Ini adalah departemen yang mirip dengan rumah klan kuno. Semua informasi tentang keturunan kita ada di tangan mereka. Dan informasi tersebut harus diperbarui setiap 6 bulan sekali. Termasuk data pemeriksaan fisik yang terperinci. Gadis-gadis yang berusia di atas 16 tahun akan menghadapi pernikahan. Asalkan ada seseorang dari keluarga Wu yang terpilih. Keluarga Wu akan memberitahu kami, dan kemudian mereka akan datang menjemput mereka pada waktu tertentu." Bab 6438. Charlie sangat penasaran dengan hubungan antara keluarga Wu dan keluarga kerabat. Lalu dia berkata kepadanya, "Ceritakan secara detail tentang hubunganmu dengan keluarga Wu. Bagaimana cara kerja keluarga yang disebut sebagai keluarga sampingan ini?" Ria terdiam sejenak dan menghela napas. Disebut keluarga sampingan, tetapi sebenarnya, itu hanyalah keluarga khusus bagi para pria dari keluarga Wu untuk menyediakan istri. Seperti yang dia katakan,
Dia menceritakan kepadanya asal-usul keluarga Song dan keluarga Wu. Ini adalah pertama kalinya Charlie tahu bahwa untuk menjaga rahasia sarang itu, keluarga Wu sebenarnya memaksa keluarga lain untuk membantu mereka melanjutkan garis keturunan mereka. Hal itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun coba pikirkan, keluarga seperti keluarga Wu selalu bergantung pada Victoria untuk bertahan hidup dan menyimpan rahasia paling inti dari sarang para pejuang. Keluarga seperti itu harus menyimpan rahasia di satu sisi dan melanjutkan garis keturunannya di sisi lain. Sepertinya tidak ada jalan baik lain selain jalan jahat. Ini. Selain itu, menurut Ria, sebenarnya ada setidaknya 20 keluarga kerabat seperti keluarga Song yang terlibat. Lagi pula, keluarga Wu telah berkembang di bawah perlindungan Victoria selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun ini, bersama Victoria dan para prajurit serta pengawal kavaleri yang gugur, wabah penyakit, perang, bencana alam, dan bencana buatan manusia tidak pernah memberikan dampak apapun pada keluarga Wu. Jadi, keluarga Wu telah sangat makmur selama ratusan tahun. Kecepatan reproduksi keluarga biasa tidak akan bisa menyamai keluarga Wu bahkan jika mereka menaiki roket. Jadi, mereka terus mengembangkan keluarga kerabat dekat mereka sendiri selama ratusan tahun. Karena Warriors Den terbagi menjadi 5 kantor gubernur militer di seluruh dunia. Keluarga Wu secara alami terbagi menjadi 5 cabang karena alasan geografis. Kelima cabang ini berkembang dan berlipat ganda di wilayah masing-masing. Setiap cabang memiliki setidaknya 3 keluarga kolateral yang secara khusus memperbanyak keturunan mereka. Di antara mereka, kantor gubernur militer kiri dan kantor gubernur militer kanan adalah yang terbesar dalam skala. Kedua cabang keluarga Wu ini juga memiliki jumlah anggota terbanyak dan keluarga kekerabatan terbanyak. Mengambil contoh kantor gubernur militer kanan. Mereka memiliki hingga 6 keluarga sampingan, yang mana merupakan angka terbesar di antara mereka. Bagi anak-anak dari keluarga Song dan keluarga kerabat lainnya, menikah dengan keluarga Wu sebagai istri bukanlah pilihan terbaik. Meskipun keturunan penting keluarga Wu dilindungi oleh ramuan ajaib dan dapat hidup lama, istri-istri mereka tidak memiliki hak atau kualifikasi untuk mendapatkan ramuan apapun. Faktanya, karena keluarga Wu memiliki terlalu banyak rahasia. Wanita yang menikah dengan keluarga Wu pada dasarnya bergantung pada dokter keluarga Wu sendiri untuk merawat mereka ketika sakit. Jika mereka menderita penyakit serius seperti kanker, keluarga Wu sama sekali tidak memiliki kondisi medis seperti itu. Dan mereka tidak akan bersedia memberikan ramuan ajaib yang diberikan oleh Victoria kepada wanita dengan nama keluarga lain. Jadi, rata-rata harapan hidup para istri keluarga Wu tidak panjang. Setelah mendengar pengantar tersebut, Charlie merasa sedikit bersimpati kepada keluarga yang tidak terkait langsung seperti keluarga Song. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi. Apakah kamu sudah menikah sekarang? Ria menggelengkan kepalanya, belum. Aku berhasil menembus alam transformasi saat berusia 16 tahun. Sejak saat itu, saya bukan lagi pilihan bagi keluarga Wu untuk dinikahi. Charlie tercengang. Kau berhasil menembus alam transformasi pada usia 16 tahun? Ya. Ria mengangguk. Memang 16 tahun. Tepatnya, kurang dari setengah bulan lagi ulang tahunku yang ke-16. Charlie sangat terkejut hingga ia tak bisa berkata-kata. Dia belum pernah mendengar ada jenius yang mampu menembus alam transformasi pada usia 16 tahun. Seni bela diri bukanlah pengembangan diri. Setelah seorang kultivator menyadari kebenaran dan menguasai energi spiritual, kekuatannya akan meningkat pesat dalam sekejap, yang setara dengan akses langsung satu pintu. Namun, kemungkinan seperti itu tidak ada dalam seni bela diri. Anda hanya bisa menaiki tangga secara perlahan, selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, meskipun para master di alam transformasi tidak dapat mengalahkan kultivator yang baru mencapai pencerahan, jalan menuju seni bela diri itu panjang dan berat. Banyak master bela diri baru bisa memasuki alam kegelapan setelah berusia 60 tahun. Ria mencapai alam evolusi pada usia 16 tahun. Dia benar-benar seorang ahli di antara para ahli dan seorang jenius di antara para jenius. Bab 6439. Charlie sangat terkejut dengan bakat Ria yang memasuki ranah transformasi di usia 16 tahun. Selain itu, jika dia memberitahu Chatachlis Front tentang situasi ini, semua orang di sana akan merasa malu. Joseph memang sudah seorang jenius dalam seni bela diri. Namun, ia baru memasuki alam kegelapan dengan bantuannya saat berusia 20-an. Jika dia berhasil menembus batasan itu sendirian,
Memasuki ranah transformasi di usia 40 tahun akan menjadi sebuah pencapaian luar biasa. Namun Ria tidak hanya memasuki alam kegelapan pada usia 16 tahun. Namun ia bahkan berhasil menyadari kebenaran itu di usia awal 20-an. Charlie baru pertama kali mendengar tentang bakat dan kekuatan semacam itu. Karena terkejut, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya padanya. Kamu memasuki ranah transformasi pada usia 16 tahun. Apakah kamu mendapat bimbingan dari seorang guru? Atau apakah Anda menemukan suatu peluang? Ria berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Tidak, saya hanya memiliki metode mental bela diri. Yang sama dengan metode mental yang dipraktikkan oleh para prajurit maut dan penjaga kavaleri dari sarang prajurit." Charlie bertanya lagi, "Apakah Warriors Den memberikan bantuan apapun kepada Anda?" "Tidak." Ria berkata, "Aku hanya berlatih keras sesuai dengan metode mental. Meskipun tidak ada yang membimbingku, saya tidak menemui kesulitan apapun. Terobosan-terobosan di sepanjang jalan berjalan sangat lancar. Dalam 2 atau 3 tahun, aku telah mencapai kesempurnaan agung alam terang. Dan dalam 3 atau 4 tahun, aku telah memasuki alam kegelapan. Setelah 3 atau 4 tahun lagi, saya berhasil menembus ke alam transformasi." Mereka semua mengatakan bahwa menembus setiap tingkatan seni bela diri sama sulitnya dengan naik ke surga. Dan bahkan sulit untuk menemukan peluang untuk terobosan. Namun bagi saya, semuanya tampak terjadi secara alami. Charlie menghela napas, terkadang orang-orang tidak dianggap sebagai spesies yang sama. Prestasi Anda dalam seni bela diri benar-benar satu-satunya yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Ria berkata dengan nada merendah. Meskipun pencapaianku dalam seni bela diri sangat kuat, bagaimanapun juga, seni bela diri berada lebih dari satu dimensi di bawah kultivasi. Seberapapun kuatnya seorang ahli bela diri, tidak masalah. Dia tidak bisa mengalahkan senjata api dan rudal. Sama sekali tidak ada cara untuk melawanmu. Charlie bertanya padanya, "Bagaimana Anda mencapai pencerahan? Ceritakan seluruh ceritanya padaku." Ria berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan. Saya hanya tahu itu di Warriors Den. Para master seni bela diri memiliki status yang tinggi. Dan para biksu memiliki status yang bahkan lebih tinggi. Untuk keturunan dari keluarga sampingan seperti saya, baik laki-laki maupun perempuan, jalan keluar yang paling menjanjikan adalah menjadi seorang biksu. Dan layani Warriors Den. Hanya dengan cara inilah nasib keluarga dapat benar-benar ditulis ulang." Ria melanjutkan, "Tidak sulit bagi keluarga Wu untuk menjadi biksu. Untuk memberikan keuntungan kepada keluarga penguasa mahkota dan meningkatkan kekuatan kelangsungan hidup keluarga tersebut. Sang penguasa mahkota akan menyeleksi generasi baru anak-anak keluarga Wu setiap beberapa tahun sekali. Ia akan memilih 1 atau 2 talenta terbaik untuk membantu mereka mencapai pencerahan. Lagi pula, pencerahan sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika tidak ada gangguan eksternal, akan menjadi berkah bagi keluarga Wu jika dalam ratusan tahun mereka mampu menghasilkan 1 orang yang dapat mencapai pencerahan secara mandiri. Jadi, agar kekuatan keluarganya memiliki proporsi yang lebih besar, sang dewa akan menggunakan kultivasi dan ramuannya untuk membantu keturunan keluarga Wu mencapai pencerahan." Ria melanjutkan. Namun, biaya untuk membantu orang mencapai pencerahan secara paksa juga sangat tinggi. Bahkan sang dewa pun tidak bisa melatih para kultivator dalam jumlah besar dengan cepat. Pada dasarnya dibutuhkan rata-rata 2 hingga 3 tahun untuk melatih 1 atau 2 petani pemula. Dan ini sudah batasnya. Terlebih lagi, bagi sebagian besar kultivator yang tercerahkan melalui campur tangan eksternal, sulit bagi mereka untuk melangkah jauh setelah pencerahan karena bakat mereka yang terbatas. Untuk menjadi ahli seperti keempat bangsawan itu, persyaratan talenta juga sangat tinggi. Setelah mengatakan itu, Ria melanjutkan. Di mata Tuhan, keluarga Song hanyalah alat bagi keluarga Wu untuk meneruskan garis keturunan mereka. Dan dia selalu memandang rendah mereka. Alasan mengapa saya mampu mencapai pencerahan adalah karena ketika saya berusia 16 tahun, seorang guru dari keluarga Wu datang ke keluarga Song untuk menyelidiki gadis-gadis yang sudah cukup umur. Dan ternyata aku telah memasuki alam kegelapan. Dan segera melaporkan masalah tersebut kepada Komandan Agung. Komandan Agung tampaknya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memasuki alam kegelapan pada usia 16 tahun.
Dia terkejut dan segera melaporkan hal itu kepada Lord. Dan alasan mengapa dia melaporkannya kepada Tuhan adalah karena dia telah aktif mencari talenta yang cocok untuk pencerahan. Atau para jenius yang telah mencapai pencerahan. Selama bertahun-tahun, dan setelah menemukan mereka, dia akan merekrut mereka di bawah komandonya. Setelah Panglima tertinggi melaporkan situasiku kepada Tuhan, Tuhan meminta Panglima tertinggi untuk memberi saya metode berpikir dan meminta saya untuk memahaminya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa jika saya berhasil mencapai pencerahan, dia akan menerima saya sebagai murid pribadinya. Charlie bertanya kepadanya, Kau mencapai pencerahan dengan metode mental? Baru saja, Ria mengatakan bahwa dia mengandalkan metode mental untuk secara bertahap menembus ke ranah kesempurnaan. Jika pencerahannya juga disebabkan oleh metode mental. Kalau begitu, bakat ini agak terlalu kuat. Ria berkata, pencerahan yang diraih sendiri adalah ujian bagi para jenius bela diri menurut Tuhan. Dia tidak lagi memiliki energi ekstra untuk menggunakan kekuatannya sendiri guna membantu para jenius bela diri menyadari kebenaran. Oleh karena itu, ujian utama apakah seorang jenius bela diri dapat menarik perhatiannya adalah apakah ia dapat menyadari kebenaran dengan mengandalkan metode mental. Ria berkata, setelah saya mendapatkan metode mental itu, saya langsung menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk melepaskan diri dari takdir menikah dengan keluarga Wu dan mengubah takdir keluarga Song. Jadi, saya menganggap metode berpikir itu sebagai harta karun dan mempelajarinya siang dan malam selama 6 tahun. Akhirnya, 2 tahun lalu, ketika saya berusia 22 tahun, saya berhasil mencapai pencerahan. Charlie merasa pusing ketika mendengarnya, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, pencerahan dalam 6 tahun, kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang dia katakan, dia menatap Ria dan bertanya, jadi, kamu sekarang adalah murid langsung Victoria? Belum. Ria berkata secara rinci. Setelah aku mencapai pencerahan, Panglima Agung menyampaikan kabar tersebut kepada Sang Tuan. Tuhan mungkin tidak menyangka bahwa seorang gadis yang dapat mencapai pencerahan di usia yang begitu muda dapat muncul dari keluarga cabang samping yang selalu diabaikan. Jadi, dia segera memerintahkan Panglima tertinggi untuk membawaku ke rumah komandan pasukan kanan untuk mulai bekerja di sarang prajurit. Dia juga ingin menunggu hingga dia memeriksa rumah komandan tentara kanan pada awal tahun depan untuk bertemu saya secara langsung dan kemudian menerima saya sebagai muridnya di tempat itu juga. Setelah itu, Ria berkata lagi, Panglima Agung tentu saja tidak berani mengabaikan perintah Tuan. Dan segera membawa saya ke rumah komandan Angkatan Darat Kanan dan memberi saya posisi asisten. Tuhan juga meminta seseorang untuk mengirimkan pedang dan pil kultivasi kecil ke rumah komandan pasukan kanan. Dan Panglima tertinggi menyerahkannya kepada saya secara pribadi. Charlie mengangguk, mengangkat pedang di tangannya, dan bertanya padanya. Apakah pedang ini diberikan kepadamu oleh Victoria? Ya. Ria mengangguk dan berkata. Formasi yang dikendalikan oleh pikiran di pedang tipis ini telah sangat meningkatkan kemampuan bertarungku yang sebenarnya. Dan pil kultivasi kecil itu kebetulan memberiku energi spiritual yang sangat berharga. Pada saat itu, Ria berkata dengan ekspresi muram. Namun yang tak pernah kubayangkan adalah meskipun pil kultivasi kecil yang dikirim oleh Tuhan itu mengandung energi spiritual. Racun itu juga mengandung racun yang lebih kuat. Racun itu sangat berbahaya, dan konon bahkan para petani pun tidak bisa menghilangkannya. Dan penawarnya harus diminum dalam waktu 3 tahun. Jika tidak akan ada keraguan tentang kematian. Bab 6440. Ria melanjutkan. Namun, biaya untuk membantu orang mencapai pencerahan secara paksa juga sangat tinggi. Bahkan sang dewa pun tidak bisa melatih para kultivator dalam jumlah besar dengan cepat. Pada dasarnya dibutuhkan rata-rata 2 hingga 3 tahun untuk melatih 1 atau 2 petani pemula. Dan ini sudah batasnya. Terlebih lagi, bagi sebagian besar kultivator yang tercerahkan melalui campur tangan eksternal. Sulit bagi mereka untuk melangkah jauh setelah pencerahan karena bakat mereka yang terbatas. Untuk menjadi ahli seperti keempat bangsawan itu, persyaratan talenta juga sangat tinggi. Setelah mengatakan itu, Ria melanjutkan. Di mata Tuhan, keluarga Song hanyalah alat bagi keluarga Wu untuk meneruskan garis keturunan mereka. Dan dia selalu memandang rendah mereka. Alasan mengapa saya mampu mencapai pencerahan adalah karena ketika saya berusia 16 tahun, seorang guru dari keluarga Wu datang ke keluarga Song untuk menyelidiki gadis-gadis yang sudah cukup umur. Dan ternyata aku telah memasuki alam kegelapan.
dan segera melaporkan masalah tersebut kepada Komandan Agung. Komandan Agung tampaknya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memasuki alam kegelapan pada usia 16 tahun. Dia terkejut dan segera melaporkan hal itu kepada Lord. Dan alasan mengapa dia melaporkannya kepada Tuhan adalah karena dia telah aktif mencari talenta yang cocok untuk pencerahan. Atau para jenius yang telah mencapai pencerahan. Selama bertahun-tahun, dan setelah menemukan mereka, dia akan merekrut mereka di bawah komandonya. Setelah Panglima tertinggi melaporkan situasiku kepada Tuhan, Tuhan meminta Panglima tertinggi untuk memberi saya metode berpikir dan meminta saya untuk memahaminya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa jika saya berhasil mencapai pencerahan, dia akan menerima saya sebagai murid pribadinya. Charlie bertanya kepadanya, Kau mencapai pencerahan dengan metode mental? Baru saja, Ria mengatakan bahwa dia mengandalkan metode mental untuk secara bertahap menembus ke ranah kesempurnaan. Jika pencerahannya juga disebabkan oleh metode mental. Kalau begitu, bakat ini agak terlalu kuat. Ria berkata, pencerahan yang diraih sendiri adalah ujian bagi para jenius bela diri menurut Tuhan. Dia tidak lagi memiliki energi ekstra untuk menggunakan kekuatannya sendiri guna membantu para jenius bela diri menyadari kebenaran. Oleh karena itu, ujian utama apakah seorang jenius bela diri dapat menarik perhatiannya adalah apakah ia dapat menyadari kebenaran dengan mengandalkan metode mental. Ria berkata, setelah saya mendapatkan metode mental itu, saya langsung menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk melepaskan diri dari takdir menikah dengan keluarga Wu dan mengubah takdir keluarga Song. Oleh karena itu, saya menganggap metode berpikir itu sebagai harta karun dan mempelajarinya siang dan malam selama 6 tahun. Akhirnya, 2 tahun lalu, ketika saya berusia 22 tahun, saya berhasil mencapai pencerahan. Charlie merasa pusing ketika mendengarnya, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, pencerahan dalam 6 tahun, kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang dia katakan, dia menatap Ria dan bertanya, jadi, kamu sekarang adalah murid langsung Victoria? Belum. Ria mengatakan secara rinci. Setelah aku mencapai pencerahan, Panglima Agung menyampaikan kabar tersebut kepada sang guru. Tuhan mungkin tidak menyangka bahwa seorang gadis yang dapat mencapai pencerahan di usia yang begitu muda dapat muncul dari keluarga cabang samping yang selalu diabaikan. Jadi, dia segera memerintahkan Panglima tertinggi untuk membawaku ke rumah komandan pasukan kanan untuk mulai bekerja di sarang prajurit. Dia juga ingin menunggu hingga dia memeriksa rumah komandan tentara kanan pada awal tahun depan untuk bertemu saya secara langsung dan kemudian menerima saya sebagai muridnya di tempat itu juga. Setelah itu, Ria berkata lagi, Panglima Agung tentu saja tidak berani mengabaikan perintah Tuan. Dan segera membawa saya ke rumah komandan Angkatan Darat Kanan dan memberi saya posisi asisten. Tuhan juga meminta seseorang untuk mengirimkan pedang dan pil kultivasi kecil ke rumah komandan pasukan kanan. Dan Panglima tertinggi menyerahkannya kepada saya secara pribadi. Charlie mengangguk, mengangkat pedang di tangannya, dan bertanya padanya. Apakah pedang ini diberikan kepadamu oleh Victoria? Ya. Ria mengangguk dan berkata. Formasi yang dikendalikan oleh pikiran di dalam pedang tipis ini telah sangat meningkatkan kemampuan tempurku yang sebenarnya. Dan pil kultivasi kecil itu kebetulan memberiku energi spiritual yang sangat berharga. Pada saat itu, Ria berkata dengan ekspresi muram. Namun yang tak pernah kubayangkan adalah meskipun pil kultivasi kecil yang dikirim oleh Tuhan itu mengandung energi spiritual. Racun itu juga mengandung racun yang lebih kuat. Racun itu sangat berbahaya, dan konon bahkan para petani pun tidak bisa menghilangkannya. Dan penawarnya harus diminum dalam waktu 3 tahun. Jika tidak akan ada keraguan tentang kematian.